Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun berada. Saya kembali mengajak Bapak Ibu Saudara untuk bersaat teduh dan berdoa dalam renungan penuntun kehidupan setiap hari. Kiranya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan kita semua. Sebelum memulai segala sesuatu, mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang akan menjadi penuntun kehidupan kita sepanjang hari ini. Tema firman hari ini adalah putuskan untuk berubah. Ayat firman bacaan kita ambil di dalam Galatia 5 ayat yang pertama. Demikianlah firman Tuhan, supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu, berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sering mendengar kata kecanduan, bukan? Kecanduan merupakan cara yang paling bisa diterima otak saat menangani tekanan. Ketika seseorang mengalami kenyataan hidup yang sangat pahit, berat, dan sampai merusak jiwa, ia akan mencari dunia yang nyaman sebagai tempat pelarian sesaat. Tetapi seringkali pelarian itu membuat ia menjadi ketergantungan. Beberapa kecanduan yang umum misalnya seperti kecanduan obat terlarang, minuman beralkohol, merokok, berjudi, seks atau pornografi, kecanduan belanja, bahkan sekarang marak kecanduan internet dan games. Saudaraku, dari ayat firman Tuhan yang saya bacakan tadi, kita harus berhati-hati dan bijaksana dalam menjalankan kemerdekaan hidup kita. Jangan sampai kemerdekaan hidup kita isi dengan hal-hal yang merusak daripada membangun. Salah satu yang merusak hidup adalah kecanduan. Kecanduan yang berlebihan akan mengikat atau memperhamba kita kepada dosa-dosa. Karena salah satu upaya iblis untuk memperhamba manusia adalah dengan mengalihkan fokus kita kepada hal-hal duniawi, menjadikan kita mengasihi dunia ini dengan menawarkan segala kenikmatan dan kesenangannya sehingga kita tidak lagi mengutamakan Tuhan. Menemukan kebebasan dari kecanduan bukanlah hal yang mudah, saudaraku. Tetapi kabar baiknya adalah bahwa tidak ada situasi yang tanpa harapan dengan usaha yang kuat, hikmat dari Tuhan, dan tentu saja pertolongan dari kuasa Allah. Saudaraku, kita bisa saja sedang berada dalam rangkaian kecanduan hari-hari ini. Mungkin ada yang belum kecanduan, tetapi kita sedang mengarah ke sana. Untuk itu, siapapun yang pagi ini mendengar firman Tuhan, Tuhan mau memulihkan saudara dan membebaskan kita dari ikatan-ikatan dosa. Beberapa prinsip yang membantu kita untuk mengambil langkah-langkah untuk dilepaskan dan disembuhkan adalah: yang pertama, putuskan untuk berubah. Jangan keraskan hati, melainkan tunduklah kepada Allah. Yakobus 4 ayat 7. Jikalau kita menemukan diri kita sedang berada dalam keterikatan, saudara, dan ada suara Tuhan yang begitu kuat mengingatkan atau menegur kita, mari lembutkan hati kita dan datang kepada Tuhan. Yang kedua, cari akarnya. Kebanyakan kecanduan terjadi oleh karena adanya kepahitan, kekecewaan, dan luka hati. Di sini kita harus mau terbuka, jujur kepada diri sendiri dan terhadap Tuhan, dan mau melepaskan pengampunan bila ada kepahitan dan luka hati. Matius 6 ayat 14 dan 15. Yang ketiga, harapkan agar Allah menolong Anda. Lukas 4 ayat 19 menjelaskan bahwa Tuhan Yesus datang untuk membawa pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi kita dapat datang dengan berani ke tahta kasih karunia-Nya untuk meminta pertolongan Tuhan ketika kita serius untuk mematahkan kecanduan tersebut. Yang keempat, saudara, buatlah strategi untuk berhenti. Selain iman, kita membutuhkan hikmat. Roma 12 ayat 2 dijelaskan bahwa kita diperbaharui oleh pembaruan budi atau pikiran kita. Hal ini penting agar kita tidak lagi memiliki pikiran-pikiran bodoh seperti contohnya, hiduplah dalam komunitas yang positif. Sebab pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. 1 Korintus 15 ayat 33.
Jika saudara bergumul dengan kecanduan hari-hari ini, inilah waktunya untuk berubah. Miliki masa depan yang baru, bukan hanya untuk bebas dari kecanduan, tetapi untuk mengembalikan saudara pada jalan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu pagi ini. Ujilah dan selidikilah hati kami ya Tuhan. Apakah hari-hari ini kami sedang terikat dengan perbuatan-perbuatan dosa? Berikan kesadaran yang penuh dan kebutuhan akan Tuhan untuk membebaskan kami dari kecanduan ini. Selamatkanlah hidup kami dan baharuilah pikiran kami melalui Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya berkat yang sempurna dari Allah Bapa kita, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang indah dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Maju terus dalam tuntunan Tuhan saudara. Sampai jumpa esok hari. Tuhan Yesus memberkati.